Sekar Dan aku Laras. kita di sini mau mewawancarai tentang sekolah kita. Jadi sekarang kita akan mewawancari Pak Ari. Jadi Pak, aku mau nanya, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Pak Ari ketika mendengar kata SMPM? SMPE Mangunan. Pastinya kita akan berpikir tentang Mangunan, bukan SMP-nya dulu. Mangunan adalah sekolah yang didirikan oleh Romo Mangun, yang sebenarnya bertujuan dari awal Romo Mangun itu berpikir bahwasanya sekolah formal di Indonesia itu selalu didoktrin dengan sesuatu yang sama, pola pikirnya sama, cara bekerjanya sama, semuanya itu sama, termasuk seragam dengan seragam universal yang mereka punyai. Nah, pada waktu itu Romo Mangun berpikir bahwasanya tidak semuanya harus sama, karena setiap orang itu mempunyai kebebasan berekspresi. Satu, yang kedua, pada waktu penjajahan dulu hanya orang-orang yang mempunyai duit atau orang yang kaya itu yang bisa sekolah. Nah, kenapa tidak kita berpikir bahwasanya melarat ning isu dadi ningrat. Jadi orang yang tidak punya duit itu mempunyai kesempatan yang sama seperti orang-orang yang punya duit. Jadi dalam tanda kutip masalah biaya pendidikan waktu itu agak sedikit dikesampingkan oleh orang-orang. Masalah biaya, semua orang itu harus sama, semua orang itu bisa sekolah, semua orang itu bisa berpendidikan dan layak. Nah, yang ketiga, Romo Mangun itu berpikiran bahwasanya setiap orang yang bisa lepas dari pendidikan dasar itu bisa dipakai untuk hidup, bersosialisasi atau bermasyarakat. Makanya di sekolah Mangunan sampai di tingkat SMP itu dikatakan sekolah dasar, supaya apa? Memberikan keterampilan dasar kepada siswa didik supaya dia bisa hidup di masyarakat. Seandainya pun mereka sudah lepas dari SMP dan tidak melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya, itu sasaran yang diharapkan oleh Romo Mangun pada waktu itu. Jadi pesan yang terpikir dari Mangunan. Baik, jadi untuk pertanyaan kedua, Ya, menurut Pak Ari, apa keunggulan utama dari yang Pak Ari rasakan selama bekerja di sini ada sesuatu yang berbeda dengan sekolah yang lainnya. Seperti yang cerita Pak Ari tadi, dari sekolah lain-lainnya itu kan mengedepankan semuanya itu kognisi gitu ya, di kepandaian tanpa terlepas dari 7 modal dasar. Di sini yang dikedepankan itu adalah 7 modal dasar siswa. Banyak, nanti tanya Pak Guru yang lebih mengetahui 7 modal dasar itu apa. Jadi dari 7 modal dasar yang bisa dikembangkan, yang paling penting sebenarnya bicara pada sekolah ini karakter. Itu yang membedakan antara Mangunan dengan sekolah yang lainnya. Jadi mengedepankan karakter. Perbedaannya di situ. Oke. Kemudian, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Apa momen paling berkesan selama Pak Ari bekerja di sini? Momen paling besar. Pak Ari lebih condong berpikir begini. Sekolah Mangunan itu adalah sekolah yang dalam tanda kutip menerima siswa yang tidak semuanya itu biasa, boleh dikatakan ABK. Tidak semua sekolah mau menerima siswa ABK. Nah, di Mangunan ini memang ada kriteria khusus siswa ABK yang diterima di sekolah ini. Nah, pertanyaan tadi mengacu kepada dasar itu. Yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan adalah bila mana Pak Ari bisa mendampingi siswa ABK yang sangat membutuhkan pendampingan khusus. Tidak semua pendampingan itu semuanya ada pada guru. Salah satunya ada
fotonya di sini, bukan foto, paling lukis anak-anak satu itu namanya Kevin. Dia masuk sekolah sini itu pertama kali tidak berani ketemu dengan guru, tidak berani ketemu dengan siswa. Kalau dia tidak merasa nyaman di situ, dia tidak mau masuk ke sekolah, tidak mau ketemu dengan temannya dan sebagainya. Nah, hal yang dia rasakan karena merasa nyaman dengan Pak Ari, setiap hari begitu datang sekolah langsung duduk di sini. Pak Ari nanya seperti itu. Begitu dia jam merasa nyaman 1 minggu 2 minggu baru yuk kelas yuk kami jadi kelas begitu. Nah, hal-hal seperti itu sangat berkesan karena tidak semua guru itu mau dan mampu untuk mendampingi dari hati ke hati seperti itu. Dan tidak semuanya Pak Ari juga bisa mendampingi seperti itu ya. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa siswa yang membuat seperti itu sehingga ada perasaan bahwasanya oh ternyata kita dibutuhkan. Itu yang saya rasakan. Sekian wawancaranya. Oke, sama-sama. Oke, sukses ya. Iya. Sekarang kita udah bersama orang kedua, yaitu Pak Puraya. Jadi kita akan wawancara Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Pak Ponijo saat mendengar kata bangunan? Gini, yang terlintas pikiran saya dalam kata mangunan itu sangat berkesan. Dari dulu saya melihat kata-kata itu dari di Jalan Solo. Mangunan itu kayak apa? Ternyata mangunan itu dari kata Romo Mangun. Jadi buat romannya itu SMP Romo Mangun. Kata-kata mangunan yang terkenal. Nanti sekarang saya berkesannya sangat bangga dengan mangunan. Untuk pertanyaan kedua, jika sekolah ini adalah sebuah rumah kedua, bagian mana yang paling membuat Anda berkesan? Sebagai rumah kedua itu jangan berkesan karena keakraban antara wali murid, keluarga atau murid sama guru sama karyawan itu sangat besar sekali, sangat akrab. Sekali saya sangat senang di sini sebagai rumah kedua. Ya anggaplah ini bukan perusahaan, anggaplah ini rumah kita untuk cari nafkah. Itu bukan dalam pengalaman saya bekerja di bank. Dulu kan saya di bank. Anggaplah ini rumah sendiri. Tiga loh. Ya, untuk pertanyaan terakhir, menurut Pak Ponijo, apa momen paling berkesan selama Ya, yang berkesan bagi saya di sini sangat berkesan. Saya melihat keakraban antara wali kelas, wali murid sama orang tua sama guru. Saya lihat itu saling sama yang lain tidak membedakan. Ya itu kan anggapnya ini loh, kayak adik di sekolah yang begitu sebagai adik keluarga. Ya itu ya masalah saya jangan sekarang kan udah musimnya apa perundungan itu jangan. Kita rapat antara keluarga, teman dan masyarakat. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih ya Pak. Dari Sekian wawancara dari kita. Terima kasih.